Bismillahirrahmanirrahim. Baik para mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu tugas dari DBA. Yang pertama yaitu mendefinisikan maupun modifikasi skema dengan pernyataan DDL. Yang pertama yaitu mendefinisikan basis datanya, menggunakan apa? DDL. Ini DDL nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian mendefinisikan struktur tempat penyimpanan dan metode aksesnya. Setelah kita mendefinisikan skemanya, kemudian didefinisikan pula tempat penyimpanannya dan metode aksesnya seperti apa. Kemudian mendefinisikan batasan integritasnya. Ini mendefinisikan berapa space untuk database-nya, kemudian isinya apa saja. Ini tugasnya dari DBA. Kemudian pemberian kewenangan atau hak akses. Ini yang bertugas penuh adalah DBA, administrator database-nya, memberikan hak akses. Siapa saja yang boleh mengakses data ini, yang bisa mengakses data yang lainnya. Itu yang berhak memberikan hak akses adalah DBA. Kemudian pemeliharaan, yang memelihara semua yang berhubungan dengan database atau basis data itu DBA, database administrator. Beliau itu bisa berupa apa? Bisa berupa backup data, recovery data, atau memantau kinerja basis data. Jadi semua yang berhubungan dengan keseluruhan basis data itu tugasnya dari DBA, database administrator dan administrator database. Kemudian sistem basis data. Sistem basis data adalah gabungan antara basis dan perangkat lunak DBMS. Termasuk dalamnya program aplikasi yang dibuat dan bekerja dalam suatu sistem yang tujuan untuk dapat manipulasi data dari basis data sehingga diperoleh informasi yang diinginkan. Jadi ini sistem basis data gabungan antara basis data dengan DBMS, Database Management System. Jadi sistemnya kalau sudah sistem maka gabungan. Kemudian di sini adalah gambaran lingkungan sistem basis data. Yang di bawah, yang paling bawah ini adalah basis datanya. Kemudian di sini adalah metadatanya atau struktur data basis datanya. Kemudian atasnya lagi nomor 2 dari bawah ini perangkat lunaknya yang mengakses datanya. Dan menggunakan perangkat lunak apa? Bisa menggunakan SQL Server, SQL dan sebagainya. Kemudian atasnya lagi nomor 3 dari bawah, ini perangkat lunaknya untuk memproses program. Ini yang berhubungan dengan query atau bahasa dari database, query-nya. Kemudian naik lagi nomor 4 dari bawah, ini program aplikasinya. Ini ke program aplikasinya. Kemudian yang paling atas adalah usernya atau programnya. User ini bisa pengguna awam atau programmernya atau yang dia membuat program aplikasinya. Pemrosesan basis data dan pemrosesan berkas. Dalam pendekatan basis data, sejumlah data disimpan dalam satu tempat dengan definisi data yang tetap sehingga tidak dapat diakses oleh beberapa pemakai dan berbagai program aplikasi. Jadi kalau pendekatan basis data, dia itu bisa dipakai oleh beberapa pemakai.
dengan berbagai macam platform sistem operasi, atau platform dipakai di berbagai program aplikasi, ya. Itu pendekatan secara basis data. Kemudian ada juga pendekatan secara pemrosesan berkas, ya. Struktur data didefinisikan dalam program aplikasi sehingga hanya program aplikasi tersebut yang dapat mengakses data, ya. Kalau berkas dia didefinisikan hanya untuk program aplikasi tertentu, ya, hanya satu program. Nah, kalau berkas itu di share, ya, ataupun dibagikan ke aplikasi lain, dia tidak bisa. Ini bedanya antara basis data dengan pemrosesan basis data dan pemrosesan berkas, ya. Kelemahan aplikasi yang menggunakan pemrosesan berkas, ya. Jadi yang pertama, data tidak standar. Setiap aplikasi menggunakan standar sendiri, ya, karena dia itu berkas cuma satu aplikasi, maka tidak bisa dipakai di aplikasi lain di berkas. Kemudian memunculkan redundansi data yang berakibat pemborosan dan ketidakseimbangan data. Untuk redundansi kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian ketergantungan pada aplikasi pemrosesnya, ya, jadi karena dia cuma satu aplikasi, maka dia bergantung pada aplikasi tersebut. Kemudian kesulitan sharing data maupun pengolahan konferensi data, ya, karena dia berkas cuma hanya bisa digunakan oleh satu program aplikasi, maka pemrosesan berkas ini kesulitan untuk men-sharing data. Jika mengembangkan butuh waktu lama, ya, karena selalu dari awal, ya, karena kalau dia maintenance atau pengembangan basis data atau pengembangan program, maka butuh lama karena dia cuma satu program aplikasi. Kemudian kesulitan dalam pemeliharaan, ya, kenapa? Karena dia butuh orang yang handal dalam satu program tertentu. Nah, ini apa? Ini kesulitan dalam pemeliharaan. Kemudian keunggulan ini DBMS, ya, atau keunggulan dari pemrosesan menggunakan basis data. Ya, ini pengendalian redundansi, kemudian peningkatan konsistensi data. Jadi data itu konsisten, tidak berubah-ubah, ya. Kemudian sharing, karena ini bisa dipakai di berbagai macam program aplikasi dan berbagai macam platform sistem operasi. Kemudian peningkatan integritas, ya, yang berhubungan dengan konsistensi data. Jadi ini integritasnya tinggi karena konsisten datanya. Kemudian peningkatan keamanan data memudahkan pengembangan aplikasi, karena ini data lebih aman, sehingga memudahkan untuk mengembangkan aplikasi. Kemudian independence data. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu peningkatan jenis laporan, karena banyak data yang jadi sharing. Kemudian peningkatan produktivitas untuk keuntungan ekonomi jangka panjang, ya. Nah, berarti kalau menggunakan pendekatan menggunakan sistem basis data, maka lebih meningkat produktivitasnya, sehingga berujung pada keunggulan ekonomi secara jangka panjang. Kemudian kerugiannya DBMS karena memerlukan banyak, ya, maka sifatnya kompleks. Kemudian biaya investasi yang tinggi, karena ini kalau DBMS pasti butuh yang namanya cost yang lebih tinggi daripada berkas. Perencanaan yang buruk akan menurunkan kinerja. Nah, jadi di sini harus benar-benar teliti dan hati-hati dalam merancang sistem basis data. Kalau salah atau kurang baik dalam merancangnya, maka bisa menurunkan kinerja dari basis